Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Puji Tuhan, haleluya, kalau kita bisa bertemu kembali, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mau siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi, ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa lebih dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu mengucap syukur buat hari ini Tuhan telah beri kami kesempatan kembali untuk dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi, ditaburi kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian oleh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan juga urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada hari ini. Tentu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, lewat kesempatan ini saya juga akan mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi setiap kita yang merayakannya. Agar kiranya di tahun baru ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang merayakan Imlek diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong, memberkati, menyertai apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari perbuat, semuanya boleh berhasil. Dan Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bapak Ibu Saudara juga diberikan tubuh yang sehat, yang kuat oleh Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yang kita akan lihat dari surat 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8 saya akan baca buat kita semua. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius yang pada saat itu sedang melayani di kota Efesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan Rasul Paulus kepada Timotius agar supaya Timotius memperkuat atau mempertahankan ajaran-ajaran yang sehat yang telah dia terima sejak kecil. Dia telah mengenal kitab suci. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan Timotius untuk berpegang teguh kepada pokok-pokok iman, kepada dasar-dasar iman, supaya dalam pelayanannya dia tidak mudah digoncangkan oleh pengajar-pengajar sesat, dan juga jemaat yang dia layani tidak juga terpengaruh, terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang kurang sehat, bahkan ajaran sesat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius pada waktu itu. Nah, ini juga mengingatkan kita pada hari ini, kita juga sedang menghadapi ada banyak berita-berita yang kurang baik, ada banyak berita-berita yang mungkin merupakan hal-hal yang membingungkan bagi kita, atau boleh dapat dikategorikan sebagai ajaran-ajaran tidak sehat pada hari-hari ini, saudaraku. Kita juga melihat ada banyak berita-berita yang tidak benar, ada banyak informasi-informasi yang kurang baik mengenai hal-hal yang akan datang, saudaraku. Ada banyak berita-berita, ada banyak ramalan-ramalan dunia, ada banyak prediksi-prediksi dari orang-orang tertentu mengenai hari esok, mengenai hari depan. Setelah pandemi ini akan terjadi seperti apa, begini, begitu, dan sebagainya. Ada banyak prediksi, ada banyak ramalan-ramalan yang mungkin membuat kita bingung, menjadikan kita menjadi khawatir, dan bahkan membuat kita menjadi takut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hari-hari ini kita melihat ada banyak orang yang sedang memusatkan dirinya pada latihan badani. Tadi Paulus pesan kepada Timotius supaya Timotius meningkatkan peribadatannya kepada Allah. Ya, supaya Timotius melatih dirinya untuk beribadah, karena dalam ibadah mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, karena latihan badan ini terbatas, latihan fisik ini terbatas, menurut Paulus kepada Timotius. Nah, hari-hari ini kita melihat ada banyak orang di tengah pandemi COVID-19 ini sedang memusatkan dirinya kepada peningkatan daya tahan tubuh, kepada hal yang bisa dapat meningkatkan daya tahan tubuh jasmaninya, saudaraku. Kita melihat di sini hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19, ya, orang mulai kembali ramai berolahraga, saudaraku. Mulai kembali lari pagi, mulai kembali jalan pagi, jalan santai atau jogging, dan juga ada banyak orang yang hari-hari ini juga sedang berolahraga bersepeda, saudaraku. Kita lihat di sini. Ya, hari-hari ini orang sepertinya sedang memusatkan dirinya, memusatkan perhatiannya kepada peningkatan daya tahan tubuh, kepada meningkatkan kualitas
jasmaninya, kualitas tubuhnya, supaya punya daya tahan tubuh yang kuat dan sehat. Tidak salah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, semuanya baik dan benar adanya, semuanya juga penting. Namun ada hal yang tidak kalah pentingnya, ada hal yang mungkin sangat jauh lebih penting, yaitu kita harus memfokuskan diri kepada meningkatkan daya tahan rohani kita, meningkatkan kualitas rohani kita di tengah zaman yang jahat pada hari-hari ini, saudaraku. Ada banyak berita-berita yang simpang siur, ada banyak berita-berita yang menggemparkan, ada banyak berita-berita hoax, ada banyak berita-berita yang mungkin dapat membuat kita menjadi bingung, khawatir, dan takut bahkan. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya Timotius melatih dirinya untuk beribadah. Karena dalam ibadah mengandung janji untuk hari ini dan hari depan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, lewat kesempatan ini saya juga ingin berkhotbah tentang janji Allah versus ramalan dunia atau ramalan manusia yang dibuat oleh manusia. Saudaraku, saya akan perbandingkan beberapa waktu ke depan ini, dan Bapak Ibu saudara-saudari nanti bisa melihat, bisa menyimpulkan dan bahkan memutuskan mana yang akan saya pegang, mana yang akan saya pilih sebagai suatu keyakinan yang saya pegang teguh di dalam menatap hari depan, di dalam menanti atau melewati hari-hari depan yang akan datang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang pertama yang saya akan perbandingkan adalah dari ramalan manusia atau ramalan dunia dengan janji Allah. Yang pertama adalah kita akan perbandingkan siapa yang berjanji. Ini penting sekali Bapak Ibu saudara Tuhan. Ya, siapa yang berjanji ini penting. Ini hal yang penting. Ini yang pertama yang kita mau perbandingkan. Janji Allah dengan versus ramalan dunia atau ramalan manusia. Yang mana yang akan kita pilih? Ya, kita akan coba perbandingkan. Yang pertama adalah siapa yang berjanji. Ini penting. Ya, kerap kali orang ketika menilai janji itu melihat siapa nih yang berjanji. Kalau si A, saya kurang yakin karena si A orangnya kurang menepati janji. Tapi kalau si B yang berjanji, saya sangat yakin karena B ini orangnya selalu tepat waktu, B ini orangnya selalu menepati janji dan dapat dipercaya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, hal yang kita perbandingkan yang pertama adalah siapa yang berjanji. Ini penting. Janji Allah adalah Allah yang berjanji, Allah yang membuat janji, Allah yang memberikan janjinya buat kita orang percaya. Nah, ramalan dunia, ramalan manusia yang membuat janji atau yang berjanji dalam ramalan ini adalah manusia. Nah, kita bisa perbandingkan mana yang baik menurut saudara dan mana yang saudara akan pilih. Ya, ini siapa yang berjanji penting sekali. Yang pertama yang kita perbandingkan adalah siapa yang berjanji. Nah, yang kedua yang kita perbandingkan adalah pribadi yang berjanji. Pribadi yang berjanji ini meliputi personalitinya, meliputi kredibilitasnya, saudaraku. Ya, kita lihat di sini pribadi yang seperti apa yang berjanji. Ini yang kedua yang kita mau perbandingkan. Janji Allah, Allah yang membuat janjinya itu adalah Allah yang sempurna pribadinya. Pribadi Allah ini pribadi yang luar biasa, pribadi yang tidak ada cacat celahnya, pribadi yang agung, luhur, mulia, pribadi yang besar, dan pribadi yang luar biasa. Sekali lagi saya mau katakan. Nah, manusia di dalam ramalan dunianya yang berjanji kepada dunia ini, kepada orang-orang tertentu, ini adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekhilafan. Nah, oleh sebab itu mana yang kita akan pilih dari dua hal ini, dari perbandingan ini, ya, janji Allah versus ramalan dunia, ramalan manusia, yang mana yang akan kita pilih? Saudara Bapak Ibu Tuhan, ini hal yang kedua, pribadi yang berjanji ini, itu yang kita perbandingkan. Pribadi Allah adalah pribadi yang sempurna. Pribadi manusia adalah pribadi yang tidak sempurna. Ya, pribadi Allah, dia adalah Allah yang menciptakan. Ya, dia Allah yang pencipta. Dia sang pencipta. Tapi manusia, saudaraku, manusia adalah yang diciptakan. Pribadi yang tak sempurna, yang penuh dengan kekurangan. Nah, oleh sebab itu, hal yang kedua ketika kita perbandingkan, mana yang Bapak saudara akan pilih, yang saudara akan putuskan, yang saudara akan pegang yang mana. Ya. Nah, yang ketiga yang kita perbandingkan adalah ya dari janji Allah dengan ramalan dunia atau ramalan manusia. Yang ketiga adalah mengenai keabsahan dan kekuatan janjinya, saudaraku. Ya, janji Allah ini dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus yang sangat mahal. Saudara Bapak Ibu bisa temukan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 25. Di sana dikatakan bahwa perjanjian baru itu dimeteraikan oleh darah Yesus. Ini yang ketiga tadi, mengenai keabsahan kekuatan janji Allah dimeteraikan oleh darah Yesus. Dan juga janji Allah diikat dengan sumpah. Jadi Allah ketika berjanji dengan umatnya, itu tidak sembarangan, itu begitu serius, begitu sungguh-sungguh. Dia bersumpah demi dirinya sendiri. Ini luar biasa. Nah, janji atau ramalan dunia, ramalan manusia yang dibuat oleh manusia, ini kerap kali bahkan tidak ada materainya, tidak ada sumpah. Ya,
Nah, oleh sebab itu mana yang lebih kuat? Biasanya kalau orang berani meyakinkan segala sesuatu, ya itu harus bersumpah. Dan itu juga harus di atas materai, ya, supaya legal, supaya kuat, supaya keabsahannya begitu luar biasa. Nah, Allah berjanji dengan kita itu diikat dengan sumpah dan juga perjanjiannya bermaterai. Materainya nggak main-main, saudaraku, bukan materai yang biasa, tapi materai yang luar biasa. Itu darah Yesus yang mahal. Saudara bisa temukan begitu mahalnya darah Yesus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Begitu luar biasa darah Yesus itu, nilainya sangat mahal. Sangat mahal. Nah, oleh sebab itu materainya juga nggak main-main. Ini begitu serius. Ini hal yang ketiga tadi, ya, bahwa yang diperbandingkan adalah keabsahan kekuatan janji. Janji Allah bermaterai, janji Allah diikat dengan sumpah. Tapi janji manusia, ya, bahkan kemungkinan tidak ada sumpah, tidak ada juga materainya. Yang keempat, yang kita akan perbandingkan adalah mengenai pengetahuan masa depannya. Pengetahuan masa depannya. Ya, janji Allah ini yang membuat Allah, janji manusia, ramalan dunia, ramalan manusia yang membuat manusia. Kita lihat di sini pengetahuan masa depan Allah dengan pengetahuan masa depan manusia itu berbeda. Allah hidup di luar waktu. Ya, Allah punya waktu dari kekal hingga kekal. Ya, dari awal yang tak berpangkal sampai kepada ujung yang tak berpangkal. Ya, sampai kepada akhirnya ujung yang tak berpangkal. Jadi dari kekal hingga kekal itu waktu Allah. Allah hidup di luar waktu. Tapi manusia hidup di dalam waktu dan dikuasai oleh waktu. Nah, manusia yang dikuasai oleh waktu, yang hidup di dalam waktu, tidak bisa melihat segala sesuatu yang di depan sana. Ya, 5 menit ke depan, 5 jam, 5 hari, 5 minggu, bahkan apalagi 5 tahun, nggak bisa. 5 menit saja tidak bisa lihat apa yang terjadi di depannya. Tapi Allah sudah ada di depan kita. Allah sudah jauh berada di depan kita. Oleh sebab itu Allah tahu, ya, apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Saudaraku, nah, mana yang Bapak Saudara akan pegang dari hal yang keempat ini ketika diperbandingkan, ya, bahwa pengetahuan masa depan Allah dengan pengetahuan masa depan manusia ini berbeda. Ya, manusia hidup dalam waktu, sehebat apapun manusia tersebut yang hidup dalam waktu, ya, sejago apapun, sekaya apapun, secanggih apapun, tidak akan bisa melihat segala sesuatu yang ada di depannya. Ya, bahkan 5 menit di depan nggak bisa lihat, apalagi 5 tahun di depan. Ya, saudaraku, karena manusia hidup di dalam dan dikuasai oleh waktu. Tapi Allah hidup di luar waktu, dari kekal hingga kekal. Dia sudah ada di depan kita. Dia sudah ada jauh di depan kita. Oleh sebab itu Allah tahu masa depan kita. Nah, oleh sebab itu Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa latihlah dirimu beribadah, karena dalam ibadah mengandung janji hari ini dan juga janji untuk yang akan datang. Karena Allah tahu masa depan kita. Allah tahu segala sesuatu yang ada di depan kita sana. Nah, saudaraku, yang kelima yang kita akan perbandingkan antara janji Allah dengan ramalan dunia, ramalan manusia. Saudaraku, yang kelima adalah isi perjanjiannya. Ini penting sekali. Isi perjanjiannya seperti apa? Nah, di dalam Yeremia 29:11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang hari depan yang penuh harapan, kata Tuhan, melalui Yeremia 29:11. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, saya mau katakan begini, janji Allah, isi perjanjiannya berisikan kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Segala sesuatu yang terbaik, segala hal yang terbaik, dia akan curahkan buat kita, dia akan berikan buat kita. Karena rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan hari depan yang penuh dengan harapan, saudaraku. Itu yang Allah akan berikan kepada kita. Isi perjanjiannya seperti itu. Jadi janji Allah untuk memberkati, janji Allah untuk melindungi, janji Allah untuk menolong, janji Allah untuk menyertai kita, janji Allah untuk menguatkan, menghiburkan kita, dan memberkati kita. Itu semuanya yang diberikan Allah bagi kita, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa pilih dari perbandingan yang kelima ini. Ya, perbandingan yang kelima ini mengenai isi perjanjiannya. Janji Allah buat kita adalah segala sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik buat kita. Tapi janji manusia, kerap kali ada banyak ramalan-ramalan yang membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir, ya, mengenai keberuntungan, mengenai kesialan, mengenai malapetaka, mungkin mengenai hal-hal yang kurang baik, ya, kejatuhan, kegagalan, bahkan kebangkrutan, mungkin telah diramalkan, dirancangkan, diprediksi kepada kita oleh manusia-manusia peramal tadi, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, mana yang Bapak Ibu akan pilih dari perbandingan ini, saudaraku, yang janji Allah versus ramalan dunia, ramalan manusia. Saudaraku, ada 5 hal yang tadi saya telah perbandingkan. Bapak Ibu Saudara boleh pilih, boleh simpulkan, dan boleh putuskan sendiri dari kelima perbandingan ini, saudaraku, yang mana yang kuat antara Allah dengan manusia. Janji Allah dibuat oleh Allah, janji manusia dibuat oleh manusia. Ini penting, kita mengetahui siapa yang berjanji. Janji Allah adalah Allah yang berjanji, janji manusia, ramalan dunia, manusia yang berjanji. Ya, lalu kedua adalah pribadi yang berjanji.
Allah pribadi yang sempurna, sedangkan manusia tidak sempurna, penuh kelemahan kekurangan. Nah, Allah adalah Allah yang menciptakan. Ya, manusia adalah manusia yang diciptakan. Sang pencipta dengan yang diciptakan. Ini hal yang kedua. Dan yang ketiga, saudaraku, kita lihat keabsahan dan kekuatan janji bahwa Allah bermeterai janjinya. Juga diikat dengan sumpah. Manusia, ramalan dunia, ramalan manusia tidak diikat dengan sumpah dan juga mungkin tidak ada materainya. Semoga, mudah-mudahan, apabila tidak ada halangan, itu akan terjadi. Nah, yang keempat, saudaraku, ya, pengetahuan masa depannya. Allah hidup di luar waktu. Dia tahu apa yang ada di depan kita sana. Dia sudah ada jauh di depan kita. Tapi manusia tidak tahu 5 menit ke depan karena hidup di dalam dan kuasai oleh waktu. Nah, yang berikutnya, saudaraku, isi perjanjiannya. Perjanjian Allah buat kita adalah segala sesuatu yang terbaik buat kita. Sedangkan manusia kemungkinan meramalkan, memprediksi hal yang kurang baik. Hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan kita, menakutkan kita pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dari 5 perbandingan ini, Bapak Ibu saudara bisa sekali lagi bisa pilih, putuskan dan simpulkan yang mana yang Bapak Ibu saudara akan pilih dan akan pegang sebagai suatu keyakinan dalam menatap hari esok atau menjalani hidup hari ini di tengah pandemi COVID-19 maupun masa yang akan datang. Saya pribadi sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, saya sendiri sebagai pribadi orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanan di atas kayu salib, ya lewat darahnya dia tebus saya akan pilih janji Allah. Saya akan pegang teguh janji Allah, karena janji Allah mengandung hal-hal yang luar biasa. Janji Allah merupakan janji yang pasti buat saya. Karena 5 hal tadi yang saya lihat, ya saya pegang janji Tuhan, saya pegang janji Allah, dan saya imani, saya percayai untuk menatap hari esok. Allah adalah pribadi yang dapat dipercaya. Dia pencipta langit dan bumi. Dia penguasa langit dan bumi. Dia yang mengetahui segala sesuatunya. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita, pasti mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengiring kepada Engkau, lebih setia, lebih taat lagi kepada perintah Tuhan. Kami mau pegang janji Tuhan sebagai orang percaya yang telah diberikan janji oleh-Mu. Kami mau pegang teguh karena Tuhan Allah yang masih dapat dipercaya, Tuhan Allah yang masih dapat diandalkan. Engkau pribadi yang sempurna, Engkau tidak pernah gagal dalam berjanji, Engkau selalu menepati dan selalu melakukan apa yang Engkau katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar pada hari ini. Tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur buat firman yang kami dengar pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.